Lagi-lagi kita masuk ke kolom pertanyaan untuk Instagramnya Nusantara Efek Community. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Fadli, masih di channelnya Nusantara Efek Community, tempatnya para trader Nusantara teredukasi. Sorry, kameranya goyang-goyang ya. Jadi gini, video ini seperti video-video yang ada setiap minggu lah ya. Kita ngomongin tentang Q&A nih, tentang bagaimana teman-teman di Family NFC semuanya bertanya dan saya coba jawab satu persatu yang masuk ke dalam kolom pertanyaan di dalam Instagramnya Nusantara Efek Community. Kalau teman-teman belum follow Instagramnya, silahkan di follow, itu ada di pojok bawah tuh ya, di @NusantaraEfekCommunity. Nah, silahkan di follow Instagramnya dan teman-teman boleh DM juga jika ada pertanyaan yang urgent pengen cepat dijawab. Tapi kalau mau diangkat ke dalam video, teman-teman tinggal tungguin, nanti ada tuh Ask Me a Question dari teman-teman adminnya NFC ya, yang pegang akunnya Nusantara Efek Community di Instagram. Oke, nah saya mulai dari mana ya? Langsung aja deh ya, kita baca pertanyaannya ya. Jadi kalau teman-teman lihat di layar nih ya, ini sudah banyak nih pertanyaan yang masuk dan sudah ada beberapa yang bisa dijawab sama teman-teman admin. Tapi sebagian besar kita coba angkat ke dalam video supaya teman-teman bisa belajar bareng ya. Yuk kita lanjut. Oke. Nah, kita masuk ke pertanyaan pertama nih. Dari Mas Zikri I Kurniawan ya. Saya charting untuk H4 berdasarkan EMA downtrend kuat, tapi di D1 sudah menyentuh buy area. Pencerahannya bagaimana? Gini, saya juga sering ngobrol itu di awal banget kita mulai belajar trading ya, karena saya udah lumayan dekat sama Mas Angga ketika beliau juga sudah mulai trading forex, saya baru belajar. Nah, kadang-kadang kita debat, Mas, kok sampai sell aku buy gitu ya? Kita punya plan di pair yang sama, tapi satu buy satu sell. Nah, itu sering terjadi karena kita trading di time frame yang berbeda. Oke, jadi kalau teman-teman melihat trennya di H4 itu downtrend kuat, teman-teman masih bisa mengambil sell. Tapi kalau misalnya teman-teman masih memposisikan diri sebagai trader yang daily pakai chartingnya, D1 pakai chartingnya, jelas teman-teman tidak boleh mengambil sell kalau ternyata sudah menyentuh buy area atau mendekati buy area. Nah, time frame yang lebih tinggi itu biasa kita gunakan untuk profit zone. Contoh, misalnya di H4-nya sudah sangat downtrend nih ya, Mas Zikri. Terus kita nyari sell dong, betul dong kita nyari sell. Tapi kalau trennya sudah sangat ada di bawah dan ada opposing zone di D1, buy areanya D1, jelas itu tidak kita ambil TP jauh buat H4-nya. Kenapa tadi? Ada nggak profit zone-nya? Kalau misalnya ternyata TP1 minimal bisa dapat, ya kadang-kadang kita ambil juga. Tapi kalau misalnya teman-teman mau ambil sampai TP3 tapi TP3-nya kemungkinan besar kemungkinan kecilnya bakal nyampe, ya sebaiknya jangan diambil kan gitu. Jadi sesimpel itu logikanya. Ketika ada profit zone-nya, teman-teman boleh ambil semua. Tapi ketika profit zone-nya nggak ada, ya diabaikan aja, mau nggak mau kan. Sebagus apapun teman-teman sudah follow trend, areanya bagus, formasinya bagus, tempatnya oke banget lokasinya. Tapi kalau misalnya dia sudah hampir habis trendnya dan kemungkinan akan berbalik, ya teman-teman tetap nggak akan ambil trade-nya sih, gitu ya. Jadi diukur probabilitasnya, makanya ada yang namanya scoring kan gitu. Oke, lanjut ya. Pertanyaan kedua dari Mas ini nih, @ardianto.h.a. Nama lengkap nih kayaknya. Min, apakah binary option itu penipuan? Asli tanya Min. Ya kok, saya tahu pertanyaan asli kok nggak palsu. Binary option itu penipuan. Gini, ada dua pengertian tentang binary yang perlu teman-teman tahu. Saya jelasin singkat aja ya. Ada yang namanya binary options yang memang beneran options trading. Ada yang namanya binary trading doang gitu ya. Jadi bener-bener trading di put and call, dan ada yang bener-bener cuman berdasarkan binary options yang seperti analisa apakah harga akan naik dalam berapa menit ke depan misalnya. Nah, itu bener-bener gambling. Nah, apakah penipuan? Menurut saya enggak sih. Itu cuman salah satu platform buat gambling aja buat teman-teman, misalnya ya mau meresikokan uang buat for nothing ya nggak ada salahnya. Tapi masalah yang mungkin akan muncul di masa depan adalah teman-teman jadi addicted kalau profit. Itu aja kok. Karena apa? Ya nggak butuh skill, nggak butuh analisa. Tidak ada yang bisa menganalisa harga dalam 5 menit ke depan misalnya akan naik atau turun. Gitu. Nggak bisa. Teman-teman tidak bisa membatasi jumlah durasi transaksi untuk membuat harga naik atau turun, atau lebih tinggi atau lebih rendah dari harga kita masuk. Itu banyak terjadi di binary options, walaupun yang ditradingin forex misalnya.
Jadi saran saya stay away buat option-option seperti itu. Dibilang penipuan enggak, tapi dibandarin iya. Makanya mereka tend to bahasanya ya menyurangi lah ya mungkin ya, kurang lebih begitu. Jadi mereka sebaiknya teman-teman menghindari lah, kurang lebih begitu ya. Jauh bedanya sama forex yang kita tradingin hari ini di spot forex, di broker-broker yang kita sarankan juga, dan selama ini kita ngobrolin di NFC itu beda sama binary options ya. Oke, lanjut dari Sky Garden Jakarta. Sky Garden nanya nih, portofolio MKL NFC gak ada ya mas? MKL5-nya NFC yang murni NFC ya, belum ada dan susah bikinnya. Karena apa? Kita secara pribadi trading semua, tidak ada akun yang hanya menggunakan signal NFC aja gitu, nggak ada, kita nggak punya. Karena saya juga akun pribadinya punya analisa pribadi yang di-maintain secara pribadi, walaupun plan di NFC VIP saya ambil semua. Tapi ada juga plan-plan yang harus di-manage yang tidak fair kalau harus di-publish ke publik atau ke VIP, tapi harus di-manage dalam waktu sekian jam doang, kan kasihan yang nggak kebagian atau yang tidak siap manage gitu. Makanya kenapa hasilnya bisa beda tipis sih gitu ya. Tapi kalau kita review, MKL5 itu kan sebenarnya cuma kayak platform untuk menganalisa isi account seseorang kan, drawdown-nya bagaimana, protasinya bagaimana, profit tipsnya berapa, dan lain-lain. Itu semuanya udah bisa dianalisa dengan gamblang kok. Teman-teman tinggal lihat aja history NFC di dalam NFC VIP misalnya, atau history kita yang kita publish berbulan-bulan yang lalu, itu semua sampai hampir 2 tahun ke belakang kita open semuanya kok. Teman-teman bisa hitung semuanya secara detail. Itu sudah kita kan publish before terjadi, sehingga sangat fair kalau misalnya setelah after kita review dan teman-teman juga bisa audit secara publik ya. Jadi aman. Lanjut dari Mas Susanto Rusli, Mas gimana caranya ikut webinar? Webinar apa nih? Kita kadang-kadang nggak hampir setiap minggu sih ya, nggak rutin, tapi kadang-kadang tiap minggu kita bikin juga kok live webinar atau live session gitu ya di Instagram misalnya atau di YouTube gitu. Teman-teman boleh hadir. Caranya ikut kalau yang free ya teman-teman pantau aja di YouTube, atau teman-teman masuk ke dalam komunitas kita, itu udah pasti diinfoin. Teman-teman klik nsvip.net/komunitas kalau belum pernah klik itu. Kalau sudah pernah ya udah pasti akan dapetin infonya kok. Tapi kalau webinar yang VIP ya teman-teman jelas harus jadi membernya NFC VIP. Itu ada webinar spesial yang diadakan setiap minggu hari Selasa atau Rabu sama teman-teman admin. Kadang-kadang Mas Duyan Anggara juga ikutan hadir untuk ngisi kelas webinar khusus buat materi yang expert buat teman-teman VIP. Itu beda ya. Jadi kita punya public dan VIP. Buat yang public teman-teman tinggal ikutin info di komunitasnya, itu bisa dapetin. Oke, lanjut dari Dreamworks 93. Dalam trading forex mana lebih baik, menentukan target harian, mingguan atau bulanan? Ya, tergantung tipe profilnya teman-teman semua. Ada traders yang memang pengen harian hasilnya, ada yang mingguan, ada yang bulanan, bahkan ada yang tahunan. Jenisnya beda, tentunya time frame-nya juga beda. Gitu ya. Kalau teman-teman mau target harian, teman-teman tradingnya H1 atau M15 atau M30 gitu ya. Tapi kalau teman-teman targetnya mingguan, ya saya mingguan. Saya trading di H1 dan H4. Kadang-kadang daily tapi jarang. Ada yang trader sebulanan, ya H4 daily, kadang-kadang weekly. Tapi yang tahunan itu dia juga kadang-kadang pakai chart monthly juga sebenarnya. Jadi nggak jadi masalah kok. Dan tidak harus mengikuti mana yang benar dan salah, nggak jadi masalah. Semuanya oke dan ambil keputusan sendiri. Ya, kurang lebih gitu. Oke, Mas Dreamworks 93. Lanjut, Mas Reza Pahlevi. Ada A-nya nih. Saya pikir Reza Pahlevi tadi ya. Itu ada, Mas tolong bahas mengenai Euro CHF yang crash pada tahun 2015. Oke, Euro CHF tahun 2015 itu memang crash luar biasa. Kalau teman-teman review ya, replay chartnya teman-teman semua balik ke tahun 2015, teman-teman akan ngelihat crash yang luar biasa di pair Euro CHF dan banyak pair yang lain yang ada kaitannya sama CHF. Jadi ini kerjaannya Swiss National Bank sih sebenarnya, SNB ya. Dia meremove Euro CHF dari patokan harga. Ya, saya nggak bisa cerita detail di sini. Intinya hari itu dalam candle daily aja udah kelihatan banget. Itu drop sampai 2.200 pip dalam satu hari waktu itu. Ya mungkin kalau teman-teman sudah trading dari tahun 2015, teman-teman pasti akan ngalamin ya
kejadian itulah, kurang lebih begitu. Ya, apa yang mau dibahas ya, itu sebuah pelajaran yang di masa depan mungkin nggak akan terjadi, sangat mungkin kapanpun bisa terjadi. Itulah kenapa saya selalu menyarankan teman-teman semua yang gabung di Nusantara FX Community, Family NFC, semuanya tanpa terkecuali itu tradingnya pakai yang namanya stop loss. Karena mau crash 2000 pips, mau 5000 pips gitu ya, mau Brexit ada lagi misalnya efeknya, teman-teman akan aman. Cuman jadi salah satu analisa yang akhirnya berujung kena stop loss. Ya, tiap hari juga kita ada profit, ada loss kan gitu kan. Tapi kalau misalnya teman-teman tidak pakai stop loss, jaminan mutu pasti MC. Apalagi pakai averaging market itu, misalnya pakai robot atau manual, tapi dibuy lagi, makin turun dibuy lagi, ya selesai sehari akunnya. Ya, jadi pelajaran yang penting adalah pakai stop loss. Udah, itu aja deh. Lanjut dari Mie_Azman09. Nah, industri forex nggak akan jatuh atau terhapus, Mas, dan layak diperjuangkan puluhan tahun. Oke. Gini, teman-teman perlu paham. Sampai kapan industri forex ini menarik untuk dikerjain? Sampai kapanpun selama masih ada mata uang yang berbeda. Kecuali seluruh dunia menggunakan US dollar misalnya. Baru udah nggak bisa trading forex lagi. Namanya juga foreign exchange, pertukaran antara dua mata uang yang berbeda. Ada yang namanya currency pair, dipasangin dua mata uang. Tapi kalau semua orang udah pakai dolar buat belanja segala macam, ya nggak bisa trading forex lagi. Sampai kapan tuh ada? Saya rasa selamanya. Jangankan puluhan tahun gitu. Jadi sangat-sangat worth it untuk dipelajari dan diperjuangkan. Ya, lanjut. Ini lanjut lagi dari akun hell_fans. Wah. Ini fansnya neraka, Pak. hell_fans. Oke. Bagaimana menghitung pips dan lot SL? Oh, ini nggak pakai spasi dia. Untuk setiap pair jika saya ingin meresikokan USD 20. Caranya ya dihitung manual lah. Kalau misalnya teman-teman nggak bisa pakai Dwi Anggara Trading Assistance, kalau teman-teman belum jadi member NFC VIP, ya dihitungnya manual. Ya kalau teman-teman VIP kan udah gampang tuh. Teman-teman tinggal klik aja kan. OP di mana, stop loss di mana, mau berapa persen gitu kan. TP-nya mau 1, TP2 atau TP3, udah place order, langsung dia akan ngitung lotnya otomatis. Tapi buat teman-teman yang perlu menghitung manual, di Google aja banyak lah, nggak usah saya jelasin ya. Itu gampang, teman-teman sama kok, fungsinya kayak Dwi Anggara Trading Assistant, cuman ya harus browsing dulu, harus lihat dulu, dan harus pasang manual ordernya kayak MT4 teman-teman semua, itu aja bedanya. Lebih banyak kerjaannya, ya. Itu, lanjut. Ini sudah dari @syarifmuhammad, double M dan double D. Mas Fadli, untuk mempelajari sistem trading yang sekarang butuh waktu berapa lama? Ini yang dimaksud pasti sistem trading yang dipakai di NFC ya. Waktunya berapa lama? Relatif ini pertanyaannya. Gini, kalau belajarnya berapa lama, sampai hari ini saya masih belajar. Makanya kenapa kita nggak mau berhenti bertumbuh. Apapun input dari teman-teman semua kita terima, kadang-kadang bahkan sampai kita meetingin serius. Karena apa? Kita pengen terus belajar gitu. Tapi kalau sampai menghasilkan strategi yang kita punya hari ini, kalau teman-teman mengcopy apa yang kita berikan dan terus mengedukasi dengan caranya NFC, mungkin butuh waktu 6 bulan kalau teman-teman serius belajar. Paling lama 1 tahun, kalau plus praktek, teman-teman serius praktek juga dengan disiplin. Setelah 1 tahun, saya rasa bisa 11-12 lah sama kita. Ya, kalau yang ditanya tentang sistem tradingnya NFC. Jadi, itu, mempelajarinya butuh waktu berapa lama? 6 bulan sampai setahun. Makanya kenapa, kalau teman-teman gabung ke NFC VIP, teman-teman punya paket jangan sebulan, minimal 3 bulan supaya bisa mengukur. Kalau bisa ambilin setahun supaya teman-teman ya minimal angkat tangan lah, Mas saya mau belajar serius disiplin selama 1 tahun ke depan gitu. Itu kan kesiapan yang membuat kita mau serius juga ngajarnya, mentorinnya ya, belajar barengnya. Oke. Lanjut dari @ilman_nurfalah. Bedanya being greedy sama memaksimalkan potensi profit candle Om Admin. Oke, walaupun saya belum jadi om-om ya. Bedanya being greedy sama memaksimalkan profit. Tipis sih bedanya. Gini, sama-sama pengen profit maksimal, jelas dong. Yang namanya orang kan kalau bisa profit gede kan ngapain kecil. Bedanya being greedy itu gini loh teman-teman. Teman-teman melibatkan perasaan sama transaksinya sehingga teman-teman sangat happy ketika profit dan merasa kalah ketika loss. Seharusnya tidak seperti itu. Sehingga analisa selanjutnya itu punya tendensi balas dendam misalnya.
harus ngambil duit dari market misalnya. Wis, udah agak terang mukanya ya, lampunya nyala. Jadi itu being greedy jadinya. Tapi kalau misalnya menggunakan technical dan rule yang sangat jelas tertentu yang membuat teman-teman semua bisa dapetin profit maksimal, menurut saya tidak greedy. Teman-teman based on strategi, didasari oleh data dan fakta yang memungkinkan teman-teman bisa dapetin TP maksimal. Itu beda. Nah, yang perlu teman-teman miliki fakta dan datanya dulu itu. Makanya tidak bisa melibatkan perasaan, ya. Lanjut. Dari @YDI Fantoro ya, bacanya apa nih? Yudi Fantoro mungkin ya. Trading System SND. Nah, ini pertanyaan apa ini? Trading System SND. Orang tuh trading system SND itu apa? Tanda tanya. Nah, itu kan pertanyaan misalnya. Atau trading system SND dipakai di NFC kah? Misalnya tanda tanya, itu kan pertanyaan. Ini pernyataan ini namanya. Trading system SND. Well, SND itu sebenarnya salah satu strategi yang dipatenkan oleh mentor saya juga ya di forex trading, dan memang ilmunya kita pakai buat tradingan kita. Tapi apakah kita trading based on SND? Jelas tidak sepenuhnya. Karena kita diwarnai oleh banyak banget psikologi trading, technical trading yang datang dari dalam dan luar negeri. Mostly dari luar negeri, sehingga kita bisa sebut itu sebagai apa ya, saya sering bilangnya unfilled order lah. Kalau kata mentor saya Jose Blasco ya, itu disebut UFO, unfilled order. Transaksi yang kita cari yang memang pengen kita transaksiin di sana gitu. Oke. Sistemnya ya yang selama ini kita lakukan di dalam NFC. Kita mencari unfilled order, mencari supply and demand yang kuat, kurang lebih begitu. Lanjut, yang terakhir dari @Budi_Nugraho, Budi_Nugraho. Bagaimana cara mengetahui tipuan pergerakan market Om Dwi dan Om Fadli? Tipuan yang dimaksud mungkin tipuannya institusi kali ya, atau tipuan yang banyak orang rasain ketika di buy harga malah turun, di sell harga malah naik, terus gua ketipu nih kayaknya misalnya. Saya nggak tahu, saya nggak mungkin itulah ya. Atau kalau ada yang lain nanti Mas Budinya coba tanggung jawab, tolong perjelas pertanyaannya ya. Kalau tipuan yang dimaksud adalah yang seperti itu, cara mengetahuinya ya nggak ada cara yang spesifik. Sekali lagi, kita hanya punya ukuran probabilitas teman-teman semua. Tidak bisa 100% kita bisa menganalisa kepastian market akan bergerak kemana. Masih bisa ketipu tanda kutip. Makanya kenapa kita menggunakan data yang sangat banyak, pengalaman yang sangat kaya, catatan yang sangat detail. Supaya apa? Supaya teman-teman bisa mereview dan menganalisa di masa depan yang minim resiko ketipunya gitu loh. Jadi based on fakta dan data lagi yang tadi, makanya teman-teman udah deh, intinya mengedukasi diri sendiri deh gitu ya, self education, belajar kurang lebih begitu. Praktekin karena karena industri forex ini sangat worth it buat teman-teman semua. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk, saya lihat memang teman-teman sangat semangat untuk bisa mengedukasi diri sendiri. Saya salut sama teman-teman semua. Kadang-kadang saya salut sampai buat teman-teman yang lebih senior usianya ya. Saya kedapatan jawaban yang luar biasa dari peserta workshop itu juga banyak banget. Intinya sangat bersyukur lah dengan apa yang sudah kita coba lakukan selama ini, memberi impact buat kehidupan banyak orang, memberi efek positif buat banyak family NFC di luar sana yang belum pernah ketemu langsung sama kita. Mungkin ribuan orang sudah ketemu di seminar, di webinar gitu ya, tapi ada banyak banget yang sampai hari ini mungkin belum pernah salaman langsung sama saya, dan saya punya kesempatan kenal lebih dekat, tapi mereka sudah merasakan manfaat yang kita berikan buat NFC dan buat mereka semua secara langsung. Jadi saya happy lah kalau misalnya teman-teman ngasih feedback positif, ngasih komentar-komentar yang menyemangati kita semua untuk terus berbagi. Thank you sekali lagi, thank you. Dan di weekend kali ini teman-teman bisa manfaatin waktu buat belajar. Kalau teman-teman baru subscribe channelnya NFC ya, yang klik tombol merah di bawah itu, subscribe. Teman-teman walking through, lihat playlist kita. Lihat psikologi trading itu kita bikin khusus di playlist nomor 1. Tonton itu dulu sampai habis. Ada puluhan video, mungkin lebih dari 40-50 video ada. Setelah itu beres, teman-teman lahap semua habis, teman-teman masuk ke playlist kedua, technical trading, teman-teman lihat cara kita memandang market seperti apa. Baru nanti nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan seterusnya. Supaya teman-teman dapetin manfaat
maksimal di dalam NFC buat teman-teman yang mungkin baru gabung ya. Kita udah lebih dari 32.000 traders under NFC hari ini yang tercatat dan mendaftarkan emailnya, namanya dan nomor handphonenya. Jadi keluarga besar kita semakin besar. Saya happy. Tapi seiring dengan itu kita juga punya tanggung jawab untuk saling mencerdaskan Nusantara. Jadi share video seperti ini akan memberikan amal jariah buat teman-teman secara langsung dan juga mencerahkan Nusantara. Jangan lagi ketipu, jangan lagi MC, jangan lagi diajarin cara-cara trading yang tidak sehat, overload misalnya, averaging marti misalnya yang menurut saya tidak didasari dengan pengetahuan yang cukup. Jadi akhirnya loss besar atau MC. Kita nggak pengen teman-teman terus seperti itu. Oke? Itu aja dari saya teman-teman. Kalau teman-teman ada pertanyaan lain, tinggal tunggu nanti sesi question and answer selanjutnya ya. Atau boleh komentar di bawah video ini, kita bisa angkat juga nanti di video-video selanjutnya. Thank you, sekali lagi thank you, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. See you!